Oke, jadi kali ini banyak yang bertanya tentang bagaimana sih cara menentukan kawat starting, running, dan nyaman pada pompa air ya. Seperti ini contohnya, ini yang telah tak gulung kemarin. Ini adalah pompa air Panasonic, tapi kabelnya warna hitam semuanya. Terus gimana sih cara menentukannya? Menentukan mana yang untuk listrik, mana yang untuk kapasitor, mana yang untuk kapasitor listrik. Dan tentu saja kita memerlukan sebuah multimeter atau alat ukur untuk menentukan kamennya, running, dan starting. Namun alangkah lebih baik Anda mengetahui dulu skemanya, rangkaiannya seperti apa untuk penggulungan atau alurnya itu masuk mana, kabelnya masuk mana, dan masuk mana. Harap Anda ketahui terlebih dahulu ya. Saya tak gambarkan dulu dimana kalau pompa air itu terdiri dari dua kumparan ya. Yang pertama tentu saja kumparan yang primer, dan yang kedua adalah kumparan yang sekunder. Jadi kita harus ketahui dulu ada dua kumparan, dan di sini akan saya simbolkan seperti ini ya. Ini untuk primer, dan yang satunya lagi adalah untuk sekunder seperti ini. Terus awal masuknya itu untuk power itu adalah ketika primer dapat sekunder digabung menjadi satu. Kemudian di sini kita kasih protektor pengamannya, kemudian lanjut ke listrik. Terus untuk yang kapasitor listrik, itu jalurnya dari primer seperti ini, kemudian kita kasih kapasitor menuju yang sekunder. Habis itu untuk yang primer kita akan menghubungkan ke tegangan listrik. Ini untuk runningnya ya, seperti ini dapat tegangan listrik ya, 220 volt seperti ini. Langkah skema penyambungan kabelnya mungkin Anda harus mengerti dulu tentang hal ini. Dan kita akan mengukur hambatan ini, primer ini, dan kita juga akan mengukur hambatan sekunder ini guna menentukan. Kita akan mengetahui ini untuk running atau untuk starting sih kabel ini, seperti itu ya. Paham ya? Jadi Anda mungkin sudah mengerti tentang penghubungan, tentang jumlah lilitan dan yang lain-lainnya. Apabila Anda belum mengerti, silahkan klik video-video yang telah tak buat di kemarin-kemarin ya, karena saya udah banyak. Jadi semakin banyak lilitan itu akan mempengaruhi pembacaan multimeter ini. Boomnya semakin tinggi, jadi semakin banyak lilitan itu semakin tinggi, harap dipahami ya. Sekunder kan lebih banyak daripada primer, jadi sekunder nanti apabila kita hubungkan, kita ukur menggunakan multimeter, tentu saja hambatannya akan tinggi ketimbang primer. Paham ya? Dan ketika kita ukur pada bagian sini dan bagian sini, itu sama aja, hambatan primer ditambah hambatan sekunder. Nah itu nanti yang akan menentukan kabel untuk powernya. Kita tahunya terlebih dahulu, kita ukur kedua ini dulu, baru kita bisa mengetahui kabel powernya. Oke, sekarang kita coba langsung praktek untuk mengukurnya ya. Kita gunakan ini multimeter yang sering tak pakai, udah lama banget tak pakai. Kita langsung menuju untuk pengukuran hambatan seperti ini ya, kelihatan ya. Oke, kemudian kita akan mengukur kabelnya. Apakah terlihat di sini? Oke, terlihat ya. Terlihatkah? Terlihat ya. Kita akan mencari hambatan yang paling tinggi dulu ya.
Kita coba cari, kita ukur. Hambatan di sini adalah 86 ya. Kemudian kita pindah sini. Ini hambatannya 54. Kemudian kita pindah sini. Ini hambatannya 34 ya. Jadi yang tertinggi tadi adalah berapa? 86. Yang tertinggi 86. Yang tertinggi 86 dalam artian yang tertinggi 86 itu yang mana tadi ya? Ini dan ini. Nah, ini 86, jadi depannya ini adalah untuk power listrik ya. Kita tandai seperti ini. Ini untuk power listrik. Kok bisa tahu itu untuk power listrik? Dimana seperti yang tak jelaskan tadi, kita itu mengukurnya skemanya seperti ini. Kita mengukurnya bagian sini dan sini, ketemulah hambatan sekitar 86 ohm. Nah, terus karena ini penggabungan dengan ini sekunder dan primer, ketemu 86 ohm ini depannya adalah untuk power listrik, paham ya? Kemudian kita akan mencari yang sekunder dan primer. Cara mencarinya sangat mudah. Jadi setelah kita ketahui kabel power, kita nanti akan mengukur kabel power dengan kabel primer, kabel power dengan kabel sekunder. Kita akan menentukan ohmnya yang lebih rendah kalau kita akan mencari yang primer ya. Oke, kita cari yang primer dulu ya. Oke, kita tetap masih seperti tadi untuk pembacaan ohm. Oke, sampai mana tadi ya? Kesanggol guys, penerangannya kesanggol, terus sangkut sehingga goyang. Jadi oke, kita lanjut sampai kita akan mencari untuk hambatan primernya. Jadi telah bilang tadi kalau hambatan primer itu lebih rendah ketimbang hambatan sekunder. Cara penentuannya adalah setelah kita ketahui tadi untuk powernya, kita ukur dulu ukurannya berapa di sini, 55 ohm. Kemudian yang bagian bawah ini adalah 34 ohm. Jadi karena tadi hambatan primer itu lebih kecil, tentu aja 35 ohm ini adalah untuk hambatan yang primer. Jadi kita tulis di sini 35 ohm dan yang sekunder adalah 55 ohm, seperti itu. Jadi gimana? Mungkin Anda udah paham atau mungkin dari dulu udah paham atau dapat pembelajaran baru dari video ini. Oke, seperti itu dulu video di kesempatan kali ini untuk cara mudahnya menentukan CRS dan skemanya seperti apa telah tak buatkan. Jadi ini semua telah menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda tentang skemanya, cara pengukuran, penentuan ohm dan sebagainya sudah tak jelaskan di sini. Dan terima kasih. Selamat menikmati video-video saya yang akan tak tampilkan terus. Jangan lupa subscribe-nya, bantuan support-nya. Terima kasih. Selamat malam.